warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita selalu panjatkan rasa puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita sampai ke bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh hikmah dan kita diberikan Allah kesempatan untuk menjalaninya. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan ke baginda kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita, dan sebagai hambanya mari kita selalu mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran yang beliau bawa ke muka bumi ini. Jemaah kaum muslimin, para pemuda Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang peradaban manusia, pemuda adalah pelopor. Pemuda adalah masa depan suatu bangsa. Roda kepemimpinan akan terus berputar, sehingga perlu ada estafet kepemimpinan yang sehat demi terwujudnya bangsa yang baik. Pepatah menyebutkan, jika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka cukup dipengaruhi, dirusak moral pemudanya. Jika moral pemudanya telah rusak, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu. Semoga bangsa Indonesia kita ini tidak terjebak oleh generasi-generasi muda yang termasuk sudah terkikis moral. Begitulah gambaran pentingnya pemuda dalam suatu peradaban dan bangsa. Berbagai perubahan terjadi di setiap bangsa, selalu digerakkan pemuda. Di balik setiap transformasi sosial juga ada anak pemuda. Ibarat sang surya, maka pemuda bagaikan sinar matahari yang berada di tengah hari dengan terik panas yang menyingat. Berbagai bakat, potensi, kecenderungan baik mengarah kepada kebaikan maupun kejahatan memiliki dorongan yang sama kuat ketika pada masa muda. Itulah sebabnya kegagalan dan keberhasilan seseorang, kematangan kepribadian manusia pada masa tua ditentukan oleh masa muda. Jamaah kaum muslimin dan pemuda Indonesia yang dirahmati Allah, eksistensi dan peranan pemuda sangat urgen. Dalam Al-Quran ataupun hadis banyak diucapkan karakteristik atau jati diri sosok pemuda ideal yang harus dijadikan teladan oleh pemuda yang bercita-cita sebagai orang atau pemimpin yang sukses. Ada beberapa karakter yang religius yang mestinya dimiliki oleh pemuda harapan bangsa, umat, dan persyarikatan. Pertama, pemuda yang menjadikan tauhid sebagai dasar kesalehan. Orang yang benar-benar memahami makna tauhid pasti memiliki sifat yang baik. Hal ini disebabkan karena dalam tauhid memiliki turunan yang dikenal sebagai 3 prinsip dasar, yaitu Islam, iman, ihsan, ditambah dengan ketakwaan. Islam, iman, dan ihsan hendaknya diaplikasikan secara komprehensif tanpa mengabaikan satu sama lain dalam kehidupan manusia. Memiliki momentum utuh pada Tuhannya, bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian kualitas kehidupannya, adat istiadat, tradisi dan paham hidup agar sesuai dengan pesan ilahi dan memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Ibadahnya, kerja kerasnya, hidup dan matinya hanyalah untuk Allah Subhanahu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta. Kriteria kedua pemuda yang kita harapkan adalah meningkatkan
memperhatikan dan senantiasa memupuk kepedulian sosial yang tinggi dan banyak beramal untuk kepentingan orang lain. Islam bukan agama individualistik yang hanya berkutat di area kepentingan sendiri. Islam agama yang tidak hanya individu atau pemahaman keagamaan individu, tapi pemahaman cinta kepada kemanusiaan. Ketiga, kriteria pemuda yang kita inginkan adalah pemuda yang memiliki etos kerja dan etos usaha yang tinggi, serta tidak pernah menyerah pada rintangan dan hambatan, mengubah tantangan dan kesulitan sebagai peluang untuk mengukir prestasi dan sarana kematangan jiwa. Pemuda tentunya dengan harapan yang sangat luas ini ditentukan oleh pertimbangan dan kehidupan yang kita hadapi, kondisi sosial, masyarakat, teman dan sebagainya. Tergantung jiwa-jiwa pemuda lah yang mau mengarahkan kemana ketika berhadapi dengan tantangan dan peluang. Keempat, kriteria pemuda yang diharapkan adalah pemuda yang senantiasa ingat kepada Allah dan tidak dilalaikan oleh kehidupan urusan dunia saja. Istiqomah dalam ketaatan. Pemuda yang seperti ini tentu diharapkan antara hubungan ilahi, hubungan kehidupan dunia, kehidupan akhirat menyatu dalam satu kesatuan, dan pemuda seharusnya berpikir bahwa disinilah tantangan terbesarnya menyatukan antara akal dan keinginan kita terhadap kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kelima yang diharapkan sebagai kriteria yang pemuda yang unggul adalah pemuda yang selalu berusaha untuk menjaga akhlak dan kepribadian sehingga tidak terjumus dalam perbuatan asusila. Inilah satu tantangan pemuda-pemuda karena media sosial, ilmu pengetahuan sekarang sudah tidak terbatas. Maka setiap orang, setiap pemuda berhak mendapatkan ilmu dan bahkan mendapatkan informasi apa saja. Kalau pemudanya banyak mendapatkan informasi yang jelek, tentu kita akan terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang kita tidak. Kaum muslimin dan para pemuda Indonesia yang dirahmati Allah, marilah di bulan suci Ramadan ini, wahai para pemuda, harus ikuti perjalanan sosok-sosok pemuda yang dinarasikan dalam Al-Quran dan hadis yang mengagumkan itu, yakni Rasulullah SAW sebagai sosok pemuda ideal yang harus jadikan contoh dan diteladani. Mudah-mudahan Rasulullah bisa menjadi sumber inspirasi bagi para pemuda Indonesia, para pemuda masa kini, dan para pemuda masa depan. Para pemuda, mari kita selalu berupaya sekuat tenaga untuk mengikuti dan meneladani setiap perilaku-perilaku junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nasrun minallah wa fathun qarib. Astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.